عليهم أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. نخلص نياتنا لله تعالى ونوينا الاعتكاف في هذا المسجد ما دمنا فيه لله تعالى. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Pada pertemuan kali ini kita kembali akan mengkaji tafsir ayat-ayat pilihan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir suratul Hadid ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Suratul Hadid ayat 26-27. Allah Ta'ala tegaskan yang maknanya, dan aku telah utus Nuh dan Ibrahim, dan aku telah jadikan pada keturunan Nuh dan Ibrahim kenabian dan kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan banyak dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Tsumma qaffayna 'ala atharihim birusulina. Kemudian setelah itu aku ikutkan, ya, di belakang mereka Allah utus satu nabi disusul nabi yang lain sampai berujung kepada Nabi Isa ibn Maryam. Allah turunkan kepadanya Injil yang asli, dan aku jadikan, kata Allah, di hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, mengikutinya dalam Islam, Allah jadikan di hati mereka ra'fatun wa rahmah, cinta kasih sayang. Dan mereka memunculkan rahbaniyah, mereka merintis rahbaniyah, menjauhkan diri dari berbagai hal yang bisa mengganggu konsentrasi mereka untuk beribadah, sehingga mereka tidak menikah, mereka tinggal di puncak-puncak gunung dan seterusnya. Mereka memunculkan merintis rahbaniyah ini, di mana itu tidak aku wajibkan kepada mereka, kata Allah, melainkan mereka yang memunculkan itu, yang merintis rahbaniyah itu, tidak lain karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, akan tetapi mereka tidak memenuhi rahbaniyah itu dengan sebaik-baiknya. Fa'ataina alladziina aamanu minhum ajrahum, maka aku berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, yang konsisten beriman di antara mereka, Allah berikan pahala mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka berlaku
keluar dari agama Nabi Isa alaihissalam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat ini disalahpahami oleh sebagian kalangan sehingga mereka mengatakan ayat ini intinya, isinya adalah mencela bid'ah secara mutlak. Mereka mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa perkara baru yang tidak disebutkan dalam kitab suci, yang tidak dianjurkan, tidak diajarkan oleh seorang nabi atau rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, lalu orang mencetuskannya, merintiskannya, maka itu semuanya adalah bid'ah yang sesat, yang tidak diterima, ya, dan pelakunya termasuk orang-orang yang merugi. Ayat ini disalahpahami oleh sebagian kalangan, ya, dengan makna seperti itu, ya, bahwa kata mereka, ya, ayat ini mencela rahbaniyah yang digagas, dirintis oleh umat Nabi Isa yang beriman, ya. Sehingga Allah Ta'ala mencela dalam ayat ini pengikut Nabi Isa yang membuat-buat, yang merintis-rintis rahbaniyah itu tadi. Nah, ini kesalahpahaman yang fatal terhadap ayat ini, ya. Kalau kita lihat konteks ayat ini, ya, konteks ayat ini adalah memuji, ya, sebagian para nabi yang disebutkan, ya, dan memuji umat mereka yang konsisten menjaga iman, tauhid, dan melaksanakan ajaran yang dibawa oleh nabi mereka masing-masing. Di saat yang sama ayat ini mencela sebagian kalangan, sebagian umat mereka yang tidak konsisten mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh para nabi tersebut. Ini makna yang sesungguhnya dari dua ayat ini. Jadi ayat ini dimulai dari fakta bahwa Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh dan Ibrahim. Kenapa disebut Nabi Nuh dan Ibrahim secara khusus di awal ayat ini? Karena mereka adalah abawa al-anbiya. Mereka berdua ini adalah bapak para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi Nabi Nuh ini adalah bapak umat manusia yang muncul setelahnya. Karena saat umat Nabi Nuh, saat kaum Nabi Nuh kebanyakan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Nuh alaihissalam, maka Allah kirimkan kepada mereka azab banjir yang sangat besar yang menggenangi dan menenggelamkan bumi. Ya, semua umat manusia saat itu meninggal, semuanya mati. Yang kecil, yang dewasa, semuanya mati. Kecuali Nabi Nuh dan 80 orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Nuh alaihissalam. Di antara 80 orang ini terdapat 3 orang putra Nabi Nuh dan pasangan masing-masing, istri masing-masing. Nah, kemudian dari semua, ya, dari 80 orang pengikut Nabi Nuh alaihissalam, semuanya tidak memiliki keturunan, semuanya musnah keturunannya kecuali 3 orang putra Nabi Nuh, Sam, Ham, Yafith. Sehingga umat manusia setelah itu semuanya berasal dari Ham bin Nuh, Sam bin Nuh, Yafith bin Nuh. Sehingga semua umat manusia setelah itu, ya, setelah generasi anak-anak Nabi Nuh ini semuanya keturunan dari Nabiullah Nuh alaihissalam. Karena selain dari yang 3 tadi tidak memiliki keturunan, semuanya musnah, ya, tidak memiliki keturunan kecuali 3 orang putra Nabi Nuh dengan pasangan masing-masing. Sehingga umat manusia setelah itu semuanya berasal dari keturunan Nabiullah Nuh alaihissalam. Kemudian
Di antara keturunan Nabi Nuh ke bawah ya, adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang sangat mulia, yang sangat agung. Beliau memiliki 2 orang putra, Ismail dan Ishak. Dan dari Ismail dan Ishak ini lahir semua para nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail diangkat sebagai nabi. Dari Ismail tidak ada keturunan yang menjadi nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ishak diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi seorang nabi. Kemudian Ishak melahirkan Yakub. Anak beliau adalah Yakub alaihissalam, atau yang dikenal dengan nama lain Israil. Jadi Israil itu nama lain Nabi Yakub alaihissalam. Beliau punya nama 2, Yakub dan Israil. Kemudian Yakub atau Israil, seorang nabi yang mulia, lahir dari beliau Nabiullah Yusuf alaihissalam. Lahir juga Binyamin. Lahir juga 10 orang saudara-saudara Nabi Yusuf. Dari Nabi Israil inilah atau Nabi Yakub lahir Nabi Yusuf, seorang nabi. Dari 10 orang putra Nabi Yakub yang lain tadi, mereka yang 10 orang ini bukan nabi, bukan rasul, tapi keturunan mereka adalah banyak yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Sehingga dari jalur ya Nabi Yusuf dan 10 orang ya saudaranya yang melahirkan ya beberapa nabi, inilah yang kemudian dikenal dengan Anbiya Bani Israil, nabi-nabi dari kalangan Bani Israil. Dari mulai Nabi Yusuf sampai Nabi Isa. Mulai dari Nabi Yusuf sampai Nabi Isa, semuanya para nabi berasal dari Bani Israil. Dari keturunan Israil bin Ishak bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jadi semua para nabi setelah Nabi Ibrahim adalah anak keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena alasan inilah maka 2 orang nabi ini disebutkan di awal ayat ini, dan sekaligus Allah tegaskan wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Dan aku jadikan pada keturunan Nuh dan Ibrahim kenabian dan kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Banyak di antara mereka beriman dan banyak juga di antara mereka yang kufur. Kemudian Nabi dan Rasul Allah Ta'ala utus secara bersambung, silih berganti dari keturunan Israel tadi. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya, fama halaka nabiyyun illa khalafahu nabiy." Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi. Tidak ada seorang nabi pun yang meninggal di antara mereka kecuali disusul oleh nabi berikutnya. Dan demikian seterusnya sampai Nabiullah Isa ibnu Maryam. Nabiullah Isa ibnu Maryam itu datang setelah Nabi Musa. Para nabi di antara Bani Israel yang paling mulia adalah Nabiullah Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Karena urutan para nabi yang paling mulia adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabiullah Musa alaihissalam, kemudian Nabiullah Isa alaihissalam, kemudian Nabiullah Nuh alaihissalam. Ya, maka terakhir dari kalangan Bani Israel diutuslah Nabiullah Isa ibnu Maryam, wa atainahul Injil. Dan Allah tegaskan bahwa Allah turunkan kepada Nabi Isa Injil. Allah turunkan kepada Nabi Musa Taurat yang asli. Allah turunkan kepada Isa Injil yang asli. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah.
Allah jadikan di hati umat Nabi Isa yang mengikutinya dalam iman dan tauhid, Allah jadikan mereka ahla ra'fah wa rahmah. Allah jadikan mereka saling mencintai, saling mengasihi, ya, mencintai sebagian terhadap sebagian yang lain, ya. Kemudian Allah Ta'ala tegaskan, mereka ini umat Nabi Isa yang mengikuti Nabi Isa dalam iman dan tauhid, mereka merintis perkara baru. Perkara baru ini tidak pernah Allah perintahkan secara tegas dalam Injil, dalam kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak pernah mengatakan kepada mereka lakukan perkara ini, ya. Tapi mereka memunculkan perkara ini, ya, karena mereka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara baru yang dirintis dan dimunculkan oleh umat Nabi Isa yang mukmin ini? Ar-Rahbaniyah. Apa? Ar-Rahbaniyah. Apa itu Ar-Rahbaniyah? Al-inqita'u 'anil syahwat. Ya, memutus ketergantungan terhadap syahwat-syahwat, menjauhi hal-hal yang disenangi oleh nafsu, ya, baik berkaitan dengan perempuan, berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan minuman, berkaitan dengan tempat tinggal, ya. Mereka sengaja menjauhi kenikmatan-kenikmatan, kemewahan-kemewahan hidup. Bahkan mereka tidak menikah bukan karena mengharamkan nikah, bukan. Karena mereka tidak mau disibukkan, ya, dengan urusan menafkahi istri, mengurus anak dan seterusnya. Mereka ingin memfokuskan diri, ingin berkonsentrasi untuk beribadah. Maka yang mereka lakukan adalah membangun gubuk-gubuk, ya, di pegunungan, perbukitan, di tempat-tempat yang sunyi, yang jauh dari keramaian. Mereka berkonsentrasi untuk beribadah, ya, memfokuskan diri untuk beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terganggu dengan urusan anak istri, rumah tangga, mencari nafkah dan lain sebagainya. Maka saat mereka memunculkan perkara baru itu, Ar-Rahbaniyah itu tadi, mereka meninggalkan kemewahan, kenikmatan-kenikmatan hidup. Saat itu mereka dalam kondisi iman dan tauhid, ya, mereka meyakini la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Lalu mereka mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Saat itu mereka konsisten meyakini iman, meyakini tauhid, mengikuti ajaran syariat yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Namun kemudian beberapa generasi setelah itu berubah, ya. Mereka sebagian mempertahankan, ya, rahbaniyah tadi. Mereka tetap hidup menjauh dari keramaian, berkonsentrasi untuk beribadah dan seterusnya. Namun mereka rubah iman dan tauhid dengan keyakinan Trinitas, ya. Jadi casingnya, bentuk luarnya mereka fokus ibadah, hidup sederhana, menjauhi kemewahan-kemewahan hidup, hidup jauh dari keramaian, di rumah-rumah yang dibangun dari tanah liat, ya, gubuk-gubuk yang dibangun dari tanah liat. Mereka berkonsentrasi, ya, katanya untuk ibadah, namun isinya sudah diselewengkan. Mereka merubah iman dan tauhid menjadi trinitas. Mereka menyelewengkan syariat yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Karena itulah mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Jadi mereka tidak menjaga konsistensi, ya,
melakukan rahbaniyah itu disertai dengan iman dan Islam serta tauhid dan mengikuti ajaran Nabiullah Isa alaihissalam. Namun sebagian dari mereka ada yang konsisten menjaga tauhid, menjaga iman mereka sampai datang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memang menunggu-nunggu karena Nabi Isa sudah memberikan kabar gembira bahwa setelah beliau akan diutus seorang nabi dari bangsa Arab yang namanya Ahmad, yang tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sisa-sisa ya dari pengikut Nabi Isa yang beriman, yang menjaga iman dan tauhid mereka ini, ya Allah tegaskan di penutup ayat ini, fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum wa katsirum minhum fasiqun. Maka aku berikan kepada mereka yang konsisten terhadap ajaran agama yang benar yang diajarkan oleh Nabi Isa, Allah berikan pahala yang berlimpah kepada mereka. Wa katsirum minhum fasiqun. Kebanyakan dari mereka atau banyak dari mereka meninggalkan iman tauhid, ya, atau juga meninggalkan rahbaniyah. Jadi ada yang meninggalkan rahbaniyah sama sekali, ada yang tetap melakukan rahbaniyah tapi isinya sudah dirubah dengan penyimpangan, penyelewengan terhadap tauhid, ya, dan terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini makna secara gamblang tentang ayat-ayat ini. Jadi maudhi'us syahid, bagian yang menjadi tema sentral kita dalam pembahasan kita kali ini, bahwa ayat ini tidak mencela bid'ah secara mutlak. Justru ayat ini memuji orang-orang yang beriman di antara umat Nabi Isa. Allah Ta'ala memuji mereka karena mereka ahlu ra'fatin wa rahmah, karena mereka dipenuhi dengan cinta kasih dan kasih sayang. Juga karena mereka, jadi pertama Allah memuji mereka karena mereka menjaga iman dan tauhid, karena mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Isa, meyakini la ilaha illallah, meyakini tauhid la ilaha illallah Isa Rasulullah, ya, dan tidak meyakini kekufuran, kemusyrikan sama sekali yang muncul kemudian di tengah-tengah mereka, ya, di tengah-tengah generasi belakangan yang muncul kemudian setelah mereka. Allah Ta'ala puji umat Nabi Isa ini karena mereka beriman bertauhid, juga karena mereka ahlu ra'fatin wa rahmah, karena hati mereka dipenuhi dengan rasa cinta kasih sesama orang-orang beriman di antara umat Nabi Isa. Sebab ketiga, karena mereka ibtada'u rahbaniyah, karena mereka merintis memunculkan rahbaniyah. Rahbaniyah tadi sudah kita singgung, al-inqita'u 'anil syahawat, menjauhi kenikmatan, kemewahan hidup, laisa tahriman, bukan karena mengharamkan, ya, tapi karena ingin berkonsentrasi, memfokuskan diri, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menikah, ya, karena ingin tidak disibukkan dengan urusan nafkah, ngurus anak istri, sekian banyak kebutuhan. Juga mereka menjauhi kemewahan, kenikmatan hidup dalam hal tempat tinggal, makanan, pakaian, dan seterusnya. Mereka tinggal di perbukitan, di tempat-tempat terpencil yang jauh dari keramaian, ya, mencukupkan diri dengan gubuk-gubuk yang terbuat dari tanah liat. Di dalamnya mereka berkonsentrasi beribadah kepada Allah Ta'ala disertai dengan iman dan tauhid. Mereka inilah yang disinggung oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Allah tidak mewajibkan rahbaniyah ini kepada mereka dalam kitab suci Injil yang asli. Nabi Isa, Rasul yang Allah utus kepada mereka, juga tidak mengatakan kepada mereka
i'malu ar-rahbaniyah. Lakukan rahbaniyah. Beliau juga tidak mengajarkan itu, tapi murni mereka sendiri yang menggagas, merintis, memunculkan rahbaniyah tadi. Sekali lagi, bukan karena mengharamkan, bukan karena mereka mengharamkan nikah, bukan karena mereka mengharamkan kenikmatan hidup selama dari harta yang halal. Mereka tidak mengharamkan itu, ya. Jadi bukan berarti mereka mengharamkan orang punya rumah yang besar, yang lumayan, bukan karena mengharamkan itu, bukan. Mereka juga bukan meninggalkan makanan-makanan yang lezat karena mengharamkan itu, sekali lagi tidak. Ya, mereka tidak mengharamkan itu semuanya, tapi menjauhi itu semuanya karena mengamalkan perintah untuk bersikap zuhud terhadap dunia, untuk bersikap zuhud, ya, tidak tergantung, ya, kepada kenikmatan-kenikmatan, kemewahan-kemewahan hidup secara terus-menerus, ya, karena mengikuti kebiasaan dan ajaran para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul, apalagi Nabi Isa, itu hidupnya zuhud luar biasa. Ya, Nabi Isa itu seringkali makanan beliau sesuatu yang tidak dimasak, seringkali seperti itu. Bahkan beliau tidurnya di mana? Kalau di bahasa kita, di masjid-masjid beliau tidur. Beliau tidak punya rumah. Beliau tidak punya rumah, Nabi Isa itu. Ya, seandainya beliau punya rumah, itu rumah bakal disembah itu oleh mereka yang kemudian menyelewengkan ajaran Nabi Isa. Ya, jadi Nabi Isa yabi haitsu tudrikuhul masa, di mana malam tiba beliau beristirahat di tempat itu. Itu Nabiullah Isa alaihissalam, beliau hidup zuhud, ya. Nah, itu yang diteladani oleh umatnya, ya. Jadi ayat ini bukan mencela umat Nabi Isa, ya, secara mutlak, bukan mencela bid'ah secara mutlak. Justru ayat ini memuji umat Nabi Isa yang menggagas, yang merintis rahbaniyah seperti yang kita jelaskan tadi, ya, saat mereka menyertai itu dengan iman dan tauhid serta istiqamah mengikuti ajaran Nabi Isa. Namun generasi-generasi setelah mereka itu yang dicela oleh Allah dalam ayat ini, karena mereka sebagian tetap melakukan rahbaniyah tapi isinya sudah melenceng, sudah menyeleweng. Tauhid diganti dengan tatslits, ya, tauhid diganti dengan tatslits, ya. Bahkan tauhid mereka ganti dengan ittihad. Ya, jadi tauhid yang diajarkan oleh Nabi Isa sudah sering kita sampaikan. Para nabi semuanya mengajarkan tauhid, tidak ada yang mengajarkan syirik. Para nabi semuanya mengajarkan la ilaha illallah. Tidak ada seorang nabi pun mengajarkan sembahlah aku, sembahlah ibuku, tidak ada. Termasuk Nabi Isa. Beliau mengajarkan tauhid la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Beliau mengajarkan Islam. Dalam sebuah ayat Al-Quran Allah berfirman, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun." Falamma ahassa Isa minhumul kufra, ketika Nabi Isa mencium aroma kekufuran dari sebagian umatnya, maka beliau berkata kepada murid-murid dekat beliau, "Man ansari ilallah?" Siapa yang akan membantuku mengajak kepada agama Allah, menyeru kepada agama Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam? Siapa yang membantuku untuk berdakwah, mengajak orang untuk mengikuti agama Allah, agama Islam? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Para murid setia, murid dekat Nabi Isa berkata, nahnu ansarullah. Kami adalah
Ansarullah ay ansaru dinillah. Kami adalah ansornya. Kami adalah pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah dan Rasulnya Isa. Washhad bi anna muslimun. Saksikan bahwa kami adalah orang muslim, pemeluk agama Islam. Jadi agama para nabi seluruhnya Islam. Ya, termasuk Nabi Isa. Nah, sebagian umat Nabi Isa ya setelah generasi ini ya sebagian mempertahankan rahbaniyah tadi, sebagian meninggalkannya sama sekali. Nah, semua mereka ini sama dalam hal apa? Mengganti iman, mengganti tauhid dengan kekufuran. Ya, dan kemusyrikan. Mereka tinggalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, lalu mereka ikuti agama ya yang dibuat-buat oleh raja-raja, penguasa-penguasa mereka. Ya, yang iman, tauhid diganti dengan syirik. Apa itu? Tatslits. Mereka meyakini ada 3 oknum Tuhan. Padahal Nabi Isa tidak mengajarkan kecuali la ilaha illallah. Mereka mengganti ya keyakinan bahwa Nabi Isa hamba Allah, utusan Allah. Mereka memasukkan paham ittihad. Katanya Nabi Isa atau zat Allah atau sifat Allah bersatu dengan Nabi Isa. Mereka meyakini bahwa Allah atau salah satu sifat Allah menyatu dengan Nabi Isa alaihissalam. Ini keyakinan ittihad ya. Atau di kalangan kita terkenal dengan wahdatul wujud atau al-wahdah al-mutlaqah. Ya, tapi kalau mereka mengkhususkan kesatuan itu dengan Nabi Isa. Kata mereka Allah menyatu dengan Nabi Isa. Atau salah satu sifat Allah menjelma ya pada Nabi Isa. Ya. Nah, itu mereka rubah iman tauhid menjadi tatslits. Kemudian iman dirubah jadi kekufuran yaitu ittihad. Mereka meyakini Allah menyatu dengan Nabi Isa atau salah satu sifat Allah menjelma pada Nabi Isa alaihissalam. Nah, mereka melakukan itu kemudian berujung pada kekufuran terhadap secara mutlak terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Isa dan mengikuti agama raja-raja mereka. Karena saat itu ada sekian banyak orang yang masih konsisten dengan tauhid dan iman dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Tapi muncul raja-raja, penguasa-penguasa yang tidak sepaham dengan mereka. Para penguasa ini ingin dituruti nafsu-nafsu mereka, sehingga berujung pada apa? Perubahan terhadap Injil. Injil dirubah-rubah. Ya, maka kemudian yang konsisten ini ya dilakukan perburuan terhadap mereka, dibunuh-bunuhin. Yang konsisten kemudian lari ke puncak-puncak gunung, ya, ke perbukitan menjauhi raja-raja tersebut. Sementara kebanyakan kemudian mengikuti instruksi para raja tersebut. Hadirin rahimakumullah. Jadi dengan demikian sekali lagi ayat ini bukan mencela bid'ah secara mutlak, justru memuji para pelaku bid'ah yaitu umat Nabi Isa, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Tidak bertentangan dengan Injil yang asli, tidak bertentangan dengan ajaran Nabi Isa, sesuai dengan ajaran Nabi Isa karena mereka tidak mengharamkan menikah, makan, minum, bertempat tinggal yang mewah selama itu berasal dari harta yang halal. Mereka tidak mengharamkan itu, cuma mereka menjauhinya karena ingin berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kalangan kita itu seperti para sufi, para ulama, para shalihin, ya, para sufiyah, ya, yang membangun zawiyah-zawiyah, yang membuat
tukia-tukia, ya, tempat-tempat terpencil, ya. Kemudian mereka beribadah di sana, kadang sendirian, kadang mengajak ikhwan, kawan-kawan, ya, yang sehaluan, yang siap meninggalkan kemewahan hidup untuk berkonsentrasi melakukan suluk, ya, menapaki jalan untuk mencapai ridhollah, mahabbatullah, dan seterusnya. Jadi seperti para sufi yang membangun tempat-tempat khalwah, menyendiri untuk memfokuskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian sebagian kalangan yang memahami dari ayat ini bahwa ayat ini mencela bid'ah secara mutlak, ini sesungguhnya tidak memahami ayat ini dengan makna yang sebenarnya, ya. Karena makna ayat tadi, ya, justru memuji para pengikut Nabi Isa karena mereka merintis bid'ah, ya, yaitu rahbaniyah, yang dipuji oleh Allah, ya. Namun kemudian generasi-generasi setelah mereka itu yang dicela oleh Allah karena sebagian tetap melakukan rahbaniyah tapi isinya dirubah jadi syirik, tatslits dan ittihad, menyelewengkan ajaran syariat Nabi Isa, dan sebagian meninggalkan rahbaniyah sama sekali dan juga terjatuh pada kekufuran yang sama. Karena itulah dari ayat ini sahabat Abu Umamah, dari ayat ini sahabat Abu Umamah, ya, menyimpulkan bahwa ada bid'ah hasanah, ya. Dalam hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Innallaha farada 'alaikum shaum Ramadan." Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan kepada kalian puasa Ramadan. Walam yafrid 'alaikum qiyamah. Allah tidak mewajibkan kepada kalian qiyam Ramadan. Tarawih, salat malam di bulan Ramadan Allah tidak wajibkan itu. Wa innama qiyamuhu syai'un ahdatsumuh. Ya, melakukan salat malam di malam-malam Ramadan dengan cara yang digagas oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya, persis setelah Isya di belakang satu imam sebanyak 20 rakaat. Itu sesuatu yang muhdats, sesuatu yang dimunculkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Di masa Nabi sholatnya di tengah malam, bukan habis Isya. Jangan keliru, ya. Nabi itu sholat malam di malam-malam Ramadan, bukan habis Isya. Persis, bukan. Tengah malam. Saat Nabi beberapa malam itu sholat qiyam Ramadan di malam hari, itu di tengah malam beliau sholatnya, bukan persis setelah Isya. Jadi yang mau ikut Nabi benar-benar persis, sholat malamnya jangan habis Isya, tengah malam, ya. Jadi Nabi itu sholat malam di bulan Ramadan beberapa malam itu di tengah malam. Beliau memang tidak sholat sebanyak 20 rakaat. Kadang beliau 13, kadang 11, kadang 9. Itu semuanya diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Dan riwayat sholat malam Nabi yang paling banyak 17 rakaat. Tapi bacaan Nabi panjang-panjang. Sahabat Hudzaifah bin Yaman pernah sholat malam di belakang Nabi, ya. Beliau baca Al-Baqarah, ya. Dengar Hudzaifah bin Yaman sholat di belakang Nabi, dengar Nabi baca Al-Baqarah. Pikir beliau, paling 200 ayat lah. 200 ayat masih lanjut. Al-Baqarah selesai, lanjut Ali Imran. Sampai sahabat Hudzaifah putus asa, udah nggak tahu sampai berapa ini, sampai berapa ini ayat yang dibaca, ya. Ali Imran selesai, lanjut. Bahkan dalam satu riwayat beliau baru selesai
menjelang subuh baru 2 rakaat atau 4 rakaat. Ini dalam kesempatan itu. Artinya apa? Nabi SAW memang tidak membatasi rakaat sholat malam di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Beliau tidak membatasi rakaatnya. Makanya Sayyidina Umar mengambil inisiatif 20. Seandainya Nabi membatasi tidak boleh sholat malam Ramadan, luar Ramadan kecuali 13 rakaat atau 11 rakaat atau 9 rakaat, masa iya Umar berani menentang Nabi? Seandainya Nabi membatasi dengan bilangan 13 atau 11 atau 9, Umar tidak akan berani 20. Tapi karena Nabi tidak membatasi rakaatnya, maka inisiatif Sayyidina Umar 20 rakaat. Kemudian Sayyidina Umar menginstruksikan, ya per rakaatnya 200 ayat lah. Ya, itu yang terjadi saat itu. Sekarang yang tersisa al-hazmah. Tapi apakah kemudian ini menyimpang? Tidak. Maklumlah kemampuan umat Islam dari waktu ke waktu semakin turun. Kan begitu. Ya. Nah, jadi kata sahabat Abu Umamah, qiyam Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan, ya dengan berjamaah di belakang satu imam, dilakukan persis setelah sholat Isya 20 rakaat itu sesuatu yang dibuat-buat oleh kalian, ya, yaitu di bawah gagasan Sayyidina Umar bin Khattab. Fadumu alaihi, ya kata beliau, maka laksanakanlah itu secara konsisten, jangan ditinggalkan. Fa inna nasan min Bani Israil, karena sebagian orang di antara Bani Israil ibtada'u bid'atan, mereka merintis sebuah bid'ah, fa'abahumullahu bitarkiha, maka Allah celak mereka karena mereka meninggalkan bid'ah yang sudah dirintis itu, padahal itu bid'ah yang baik. Mereka tinggalkan sama sekali, atau mereka tetap lakukan itu tapi sudah dirubah-rubah isinya, ya seperti tadi sudah dijelaskan. Kemudian beliau mengatakan faqala, Allah Ta'ala tegaskan, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Hadis ini memang ya diperselisihkan oleh para ulama. Ya, sebagian ulama hadis mengatakan ini hadis lemah. Tapi sebagian ulama mengatakan perawi yang dinilai lemah itu disebutkan dalam golongan para rawi hadis yang thiqat, yang bisa dipercaya. Kesimpulannya hadis ini yu'tabaru bihi. Jadi perawinya itu hadis ini bisa dijadikan penguat. Ya, bisa dijadikan penguat. Nah, jadi dalam hadis ini sahabat Abu Umamah memahami dari ayat tersebut, ya, bahwa ayat tersebut mengandung pujian kepada orang yang merintis bid'ah yang baik, namun setelah itu mereka tinggalkan esensinya. Ya, makanya salah seorang ulama besar, Al-Hafidh Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Khumari, kata beliau, wa mastanbatahu Abu Umamah radhiyallahu anhu sahih. Apa yang disimpulkan oleh Abu Umamah dari ayat ini sahih. Fa innal ayata lam ta'ib ulaika an-nasa. Ayat ini tidak mencela mereka-mereka di antara umat Nabi Isa ala ibtida'ir rahbaniyah, karena merintis bid'ah rahbaniyah itu bukan. Li'annahum qasadu biha ridwanullah, karena mereka bertujuan mengharap ridha Allah. Allah mencela mereka bukan karena itu, tapi bal atabahum ala annahum lam yarauha haqqa riayatiha. Allah mencela generasi-generasi setelah itu yang merubah-rubah rahbaniyah. Jadi wa hadza yufidu masyru'iyyatal bid'atil hasanati kama huwa zahir. Dan ini menunjukkan disyariatkannya bid'ah yang baik seperti ini nyata dipahami dari ayat tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Terakhir, salah satu bid'ah hasanah
adalah peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid Nabi ini memang secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam hadis. Lakukanlah Maulid atau lakukan sesuatu yang namanya Maulid atau rayakan hari kelahiran Muhammad. Tidak ada memang ayat Quran seperti itu, hadis yang bunyinya seperti itu, tidak ada. Peringatan Maulid belum diadakan di abad pertama, kedua, ketiga Hijriah, belum pernah ada. Peringatan Maulid memang baru ada pada awal abad ke-7 Hijriah. Tapi para ulama mengatakan peringatan Maulid ini tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Coba kalau kita rinci, isi peringatan Maulid itu apa? Membaca Al-Quran, membaca kisah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan ceramah agama, ya, kemudian ditutup dengan sedekah, makan-makan. Mana yang menyalahi Al-Quran dan hadis? Membaca Al-Quran dianjurkan, faqra'u ma tayassara minal Quran, ya. Kemudian membaca kisah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu artinya apa? Mengkaji sekian atau sebagian dari aspek sirah atau sebagian dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di situ isinya apa? Sejarah lahirnya Nabi, peristiwa-peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, proses bagaimana Aminah ibunda Nabi melahirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Ya, adanya irhasat, adanya tanda-tanda yang menunjukkan kenabian Nabi sedari kecil sebelum diangkat jadi Nabi. Ya, kemudian di situ pembacaan kisah Maulid Nabi menyebabkan kita apa? Banyak bersolawat dan salam kepada Nabi karena sering diulang disebut nama Nabi. Ya, kemudian ceramah agama memanfaatkan momentum kelahiran Nabi itu. Ya, kemudian ditutup dengan sedekah. Mana yang menyalahi Islam? Mana yang menyalahi Al-Quran? Tidak ada. Nah, kemudian ini intinya apa sih? Syukur. Syukur atas nikmat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa dipungkiri bahwa kelahiran Nabi salah satu tonggak yang sangat bersejarah dalam kehidupan Nabi. Ya, dalam kehidupan Nabi dan dakwah Nabi ini paling tidak ada 4 peristiwa besar: kelahiran Nabi, wiladah, bi'atsah, diangkatnya Muhammad jadi Nabi, ya, hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah, wafatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalnya Nabi. Ini 4 peristiwa yang sangat besar yang menjadi tonggak sejarah dalam kehidupan Nabi dan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kelahiran Nabi ini kita syukuri. Ya, kalau nggak lahir Nabi, nggak akan ada Nabi Muhammad. Ya. Maka ini nikmat yang sangat agung, kita syukuri. Kita menampakkan rasa sukacita, gembira. Kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang sangat agung ini, yaitu kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama yang sangat hebat dalam ilmu hadis, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, saat beliau ditanya tentang peringatan Maulid Nabi bagaimana hukumnya, kata beliau itu bid'ah hasanah. Itu bid'ah yang baik. Maka saat melakukan peringatan Maulid Nabi hendaklah dijauhi perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Nabi. Maulid jangan diisi dengan maksiat, tapi hendaknya murni diisi dengan hal-hal yang baik yang tidak bertentangan dengan ajaran dan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, saya menggali dalil akan disyariatkannya peringatan Maulid Nabi ini. Apa? Kata beliau, saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
sampai ke Madinah, hijrah. Baru sampai ke Madinah. Lalu beberapa hari setelah itu beliau melihat berpapasan dengan orang-orang Yahudi, melihat mereka berpuasa tanggal 10 Muharram. Baru lewat kita ya, 10 Muharram. Nabi nanya kepada orang-orang Yahudi, "Ma hadza minas shaum?" Ini puasa apa ini yang kalian lakukan ini? Kata orang-orang Yahudi, "Hadza yaumun najjallahu fihi Musa wa bani Israil wa aghraqa fihi Fir'aun." Ini hari ya Muhammad, ini hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, wa aghraqa fihi Fir'aun. Dan di hari ini Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fanahnu nasumuhu syukran lillah. Maka kami puasa hari ini untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat diselamatkannya Nabi Musa, nabi kami, kata mereka, dan nenek moyang kami Bani Israel yang Allah selamatkan di hari yang sama dengan hari ini, ya, dari kejaran Fir'aun dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Maka kami puasa karena mensyukuri nikmat itu. Ini dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Imam Ahmad Ibnu Hanbal, saat orang-orang Yahudi ditanya, mereka menjawab, "Hadza yaumun najjallahu fihi Musa wa bani Israil wa aghraqa fihi Fir'aun wa junudahu wa huwa yaumun istawat fihi as-safinatu 'ala al-judi." Ini hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israil dari kejaran Fir'aun, ya, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ini hari juga hari berlabuhnya perahu yang dikendarai oleh Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya setelah mengapung di atas air selama kurang lebih 6 bulan. 6 bulan di atas air, Pak. Pernah nggak berlayar 6 bulan? 6 bulan di atas air yang begitu besar, berlabuh di Bukit Al-Judi di Irak, Mosul, ya, Irak sana. Kapan itu? Tanggal 10 Muharram, hari Ashura. Fasamahu Nuhun wa Musa syukran lillah. Maka dalam riwayat Ahmad disebutkan, maka Nabi Nuh dan Nabi Musa berpuasa hari itu karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanahnu nasumuhu syukran lillah. Maka kami berpuasa hari Ashura ini karena mensyukuri Allah. Apa kata Nabi? Ana aula minkum bi Musa. Aku lebih layak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu saudaranya Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Sama-sama Nabi yang diutus oleh Allah. Sama-sama hamba Allah pilihan. Sama-sama membawa dan mengajarkan Islam. Para nabi itu semuanya ibaratnya bersaudara. Kenapa? Karena semuanya diutus oleh Allah. Semuanya dikasihi oleh Allah. Semuanya mengajarkan iman dan tauhid. Maka Nabi Muhammad berkatakan, "Ana aula minkum bi Musa." Saya lebih layak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Fasamahu wa amara an-nas bisiyamihi. Maka Nabi kita Muhammad berpuasa hari Ashura, tentunya tahun berikutnya. Dan Rasul perintahkan para sahabat juga untuk puasa hari Ashura. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, coba lihat. Di sini Nabi SAW melakukan amal ibadah, sebuah ketaatan. Apa itu? Puasa. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Bani Israil. Nah, berarti apa ini? Berarti disyariatkan orang mensyukuri nikmat Allah dengan melakukan kebaikan ketaatan. Nabi mensyukuri nikmat Allah dengan berpuasa. Dan itu diulang di setiap tahunnya di hari yang sama dengan hari nikmat itu terwujud. Nah, karena itulah ini dianalogkan Maulid dengan hal ini. Karena semakna dia, substansinya sama. Kita
mensyukuri nikmat dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi dengan apa? Dengan melakukan kebaikan. Apa itu? Baca kisah maulid, baca Quran, sedekah-sedekah, menunjukkan rasa cinta kita, sukacita kita, kegembiraan kita atas kelahiran Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Dan itu kita ulang setiap tahunnya di hari dan bulan yang sama dengan bulan kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW. Ini dalil dari hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Imam Ahmad, Ibnu Hanbal dan lainnya. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa ada bid'ah yang hasanah, yang baik. Dan ini menyimpulkan kepada kita semuanya bahwa para ulama Islam dari masa sahabat sampai para ulama mazhab 4 semuanya sampai sekarang meyakini bid'ah ada 2, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk. Baik dan buruk bukan tolak ukurnya masa, waktu. Kalau di masa Nabi, di masa salaf, abad pertama, kedua, ketiga Hijriah berarti baik. Setelah itu semua perkara baru buruk. Bukan itu tolak ukur baik buruk itu. Tolak ukur baik buruk kesesuaian dengan Al-Quran, hadis dan dalil-dalil yang ada. Selama itu sesuai, selaras dengan Quran, hadis, kaidah-kaidah yang ada, tidak bertentangan dengan salah satu dari dalil ini, maka itu perkara baru, baik, ya, dianjurkan untuk dikerjakan seperti peringatan Maulid Nabi. Ya, meskipun tidak ada dilakukan di masa Nabi, sahabat, tabi'in, atba'at tabi'in, ya, tidak ada petunjuknya secara eksplisit tersurat dalam Quran dan hadis, tapi itu murni perkara baru, tapi selaras dengan dalil-dalil yang ada, maka ini bid'ah hasanah, ya, boleh dilakukan, bahkan dianjurkan, bahkan berpahala yang agung. Ini kesimpulannya, umat Muhammad meyakini bid'ah ada 2, bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk. Tolak ukur baik dan buruk kesesuaian dengan dalil, bukan masa kemunculan perkara baru tersebut. Dan ini yang disinggung, ya, oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan hadis ini. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Barang siapa memunculkan perkara baru yang baik dalam Islam, maka dia memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya melakukan hal yang sama tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut. Sebaliknya, wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa memunculkan perkara baru dalam Islam yang buruk, seperti akidah-akidah yang menyesatkan, ya, akidah yang mengatakan semua agama sama, ya, akidah yang mengatakan, ya, semua orang, ya, yang meninggal, ya, mengikuti agama masing-masing semuanya akan selamat katanya. Ya, bid'ah yang meyakini bahwa Allah itu manusia raksasa, punya muka, tangan, kaki, telapak kaki dan seterusnya, turun, senyum, tertawa. Ya, ini akidah yang menyimpang, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, akidah yang mengatakan ada orang yang diangkat jadi nabi setelah Nabi Muhammad, Ahmadiyah misalnya, Qadianiyah. Ya, yang mereka yang merintis perkara-perkara baru yang buruk ini terkena dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya melakukan hal yang sama. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah kana 'alaihi wizruha. Yang merintis perkara baru yang buruk terkena dosanya. Wa wizru man 'amila biha min ba'dih la yanqusu min awzarihim syai'. Dan dosa orang-orang yang mengikutinya melakukan hal yang sama tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Dengan demikian, ayat yang kita sebutkan tadi tidak mencela bid'ah secara mutlak, sebaliknya memuji para pelaku bid'ah yang baik, namun dicela karena mereka merubah substansi bid'ah itu dari tauhid menjadi syirik, dari tauhid menjadi trinitas, dari iman menjadi kekufuran, yaitu ittihad. Mereka meyakini bersatunya Allah dengan Nabi Isa dan
mereka menyelewengkan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la